Bayangkan seorang bayi lahir dengan anugerah dari Dewa, seorang anak yang tak pernah mengenal ibunya, seorang pria yang ditolak, dihina, dikutuk oleh dunia. Inilah Karna, prajurit terkuat, kesatria yang tak terkalahkan, dan seorang sahabat yang kesetiaannya menjadi kutukan bagi dirinya. Kunti, seorang putri yang penasaran dengan anugerah yang dimilikinya. Ia memanggil Dewa Surya. Ia ingin tahu apakah benar ia bisa melahirkan anak dewa. Dan lahirlah Karna, bayi yang bercahaya dengan baju besi dan anting-anting emas yang membuatnya tak terkalahkan. Tapi dunia tidak siap menerima keajaiban itu. Kunti takut, malu, panik. Tanpa berpikir panjang, ia membuang bayinya ke sungai. Sang bayi hanyut, menangis, tanpa tahu bahwa dunia sudah menolaknya bahkan sebelum ia mengenalnya. Karena tumbuh di keluarga sederhana, orang tua angkatnya Adirata dan Radha mencintainya dengan tulus, tapi cinta saja tidak cukup. Dunia melihatnya bukan sebagai kesatria, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai anak kusir. Ia ingin belajar perang, tapi ditolak. Ia ingin menjadi seorang kesatria, tapi dihina. Tapi karena tidak menyerah, ia pergi ke Parasurama, guru yang sangat hebat. Ia berbohong, ia mengaku sebagai Brahmana hanya agar bisa belajar ilmu perang. Tapi takdir tidak membiarkan Karna berbahagia terlalu lama. Suatu hari sang guru tertidur di pangkuannya. Seekor serangga menggigit paha Karna. Darahnya menetes, tapi ia diam, menahan sakit, tidak ingin membangunkan gurunya. Ketika Parasurama terbangun dan melihat darahnya, ia marah dan berkata, hanya seorang kesatria yang bisa menahan sakit seperti ini. Karna pun mengakuinya bahwa ia bukanlah seorang Brahmana. Dan saat itu juga Parasurama mengutuk Karna, di saat kau paling membutuhkannya, ilmu yang telah kau pelajari akan menghilang. Sebuah kutukan yang nantinya akan merenggut nyawanya sendiri. Datanglah pada hari itu, hari di mana ketika Karna ingin membuktikan dirinya di sebuah turnamen para pangeran Kuru, ia maju menantang Arjuna. Tapi mereka semua menertawakannya. Siapa kau? Anak kusir. Kau tak pantas berada di sini. Karena hanya diam, makanya membara, tangannya terkepal. Tapi sebelum ia bisa berbicara, Duryodhana berdiri. Jika dunia tidak mengakui Karna sebagai kesatria, maka aku akan menjadikannya raja. Dan saat itu Karna bersumpah setia kepada Duryodhana, setia kepada sahabat yang memberinya kehormatan, setia bahkan jika itu berarti berdiri di pihak yang salah. Karna tidak hanya seorang prajurit, ia adalah manusia paling dermawan di zamannya. Tidak peduli siapa yang meminta, ia selalu memberi. Hingga suatu hari datanglah seorang Brahmana. Ia meminta baju dan anting-anting emasnya, dan Karna memberikannya. Tahukah apa yang terjadi setelah itu? Brahmana itu adalah Dewa Indra, ayah dari Arjuna. Ia datang untuk melemahkan Karna agar anaknya bisa menang di medan perang. Ia tahu bahwa ini adalah jebakan, tapi ia tetap memberi.
Karena menurutnya, apa arti hidup jika aku tidak bisa memberi kepada mereka yang membutuhkan? Pada akhirnya, perang Bharatayuddha pun dimulai di medan perang yang dinamai Kurukshetra. Dua pasukan bertemu, dua ksatria berdiri di medan perang, dua saudara yang tak tahu bahwa mereka berasal dari darah yang sama, karena melawan Arjuna. Pedang bertemu pedang, panah melesat dari busur mereka. Mereka bertarung tanpa ampun, tapi di tengah pertempuran itu, kereta Karna tiba-tiba amblas ke tanah. Karna turun mencoba untuk membetulkannya. Saat itulah Arjuna mengangkat busurnya. Tapi karena memohon, "Tunggu, biarkan aku memperbaiki keretaku. Lalu kita bertarung secara adil." Krishna pun tersenyum. Di mana keadilan? Karena saat Drupadi ditelanjangi di istana, di mana keadilan saat Pandawa diusir dari kerajaan? Jangan bicara soal keadilan sekarang. Dan saat itu juga Arjuna melepaskan panah terakhirnya dengan dorongan sang Krishna. Panah itu menusuk dada Karna. Ia jatuh, darahnya membasahi tanah. Di saat terakhirnya menjelang kematian Karna, Krishna menyamar sebagai seorang Brahmana, lalu meminta sesuatu pada Karna. Karna lalu mengambil batu dan mengunyahnya hingga gigi-gigi emasnya rontok. Kemudian Karna memberikannya pada Brahmana tersebut. Brahmana tersebut menolak karena gigi-gigi emas itu kotor. Lalu Karna mengambil busurnya dan menancapkannya ke tanah, hingga keluarlah air untuk membersihkan gigi tersebut. Hingga akhir hayatnya, Karna tetap memberi kepada mereka yang meminta. Karena itulah Karna sering disebut sebagai Danver, yang berarti sang dermawan. Karena melakukan kebaikan karena ia suka melakukannya, tak pernah menuntut untuk dipuja. Karena meninggal dalam kesepian, dihina sejak lahir, dicintai oleh musuhnya, dikhianati oleh takdirnya sendiri. Karena adalah bukti bahwa dunia ini tidak adil. Kadang yang paling setia justru dikhianati, yang paling kuat justru dikalahkan oleh kutukan, yang paling baik justru meninggal dalam kesedihan. Tapi meskipun dunia menolaknya, meskipun takdir menghukumnya, Karna tidak pernah berhenti berjuang. Jadi sekarang tanyakan pada diri lo sendiri, apakah Karna baik atau jahat? Tulis di kolom komentar dan apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Terima kasih.